A Techno. You bring it, we fix it. Oke, action. Action guys, action. Ini rambut kayak. Nah, kan gue udah emo banget. Lu jangan so iya deh. Ya gue gampar lu mulut lu. Nah, di sini kita bakal bahas sedikit ya sejarah apa itu firmware, software dan hardware, tapi lebih jelasnya kita bakal bahas ke segi firmware-nya. Karena untuk dunia service seperti service HP, smartphone, laptop, televisi, service LED, LCD semuanya butuh firmware. Mobil juga itu menggunakan firmware. Oke. Dalam dunia komputer terdapat istilah hardware dan software. Soft lembut. Yang keduanya saling melengkapi agar sebuah komputer dapat beroperasi dengan baik. Hardware merupakan perangkat yang secara kasat mata terlihat seperti mouse, hard disk, kuas, What the fuck? Dan lain sebagainya. Sementara software merupakan perangkat lunak yang mengisi sebuah komputer seperti operasi sistem dan berbagai aplikasi kayak yang lu pakai TikTok. Selain software dan hardware, ada pula istilah firmware yang belum terlalu banyak orang familiar dengan kata-kata firmware. Firmware ini sering disamakan dengan software, padahal sebetulnya kedua istilah tersebut ya sangat berbeda jauh. Nah, sekarang kita lanjut ke pengertian firmware. Firmware dalam bahasa Indonesia, bukan Sanskerta ya, yang sering disebut juga dengan perangkat tegar. Apa perangkat tegar? Siapa buat ini nih blok ini? Ya udah, ikutin aja lah, percaya aja. Istilah ini mengacu pada perangkat lunak yang disimpan di penyimpanan, read only, hanya baca, yang tidak bisa berubah saat tidak dialiri oleh aliran listrik. Firmware terdiri dari program komputer yang menyediakan kontrol. Iya, awet ini hujannya. Terobos aja lah anjing begini doang lo. Kontrol low level untuk sebuah perangkat keras. Artinya firmware ini seperti tertanam dalam tiap unit perangkat keras. Seperti misalnya ya TV, mobil, motor. Nah, motor itu kan udah injeksi, udah pakai firmware itu. Semua teknologi ya pakai komputer semua sekarang. Cangkul aja nggak pakai firmware. Nah, ini dia. Ini kita langsung masuk ke sejarahnya firmware. Awalnya,
firmware hanya memiliki memori read only atau ROM dan memori terprogram read only. Firmware jenis ini tersebut didesain untuk bekerja secara permanen, tidak dapat diupdate ketika ada pembaharuan tertentu. Kemudian chip P-ROM berkembang dan program di dalamnya dapat diperbaharui, yang kemudian dinamakan dengan EPROM. EPROM ini cukup mahal, memakan waktu banyak untuk diperbaharui, dan penggunaannya pun kurang praktis. Setelah itu berkembang lagi dengan memori flash yang lebih mudah digunakan dan lebih praktis. Nah, udah mengerti belum Pak Guru jelasin? Ngerti aja lah ya. Anda cukup percaya aja. Kalau nggak ngerti, ulang lagi videonya. Nah, sedikit tambahan dari gua ya. Firmware ini sangat sering sekali bermasalah, khususnya di laptop ya, karena di bidang saya juga, saya servis laptop itu banyak sekali masalahnya itu di firmware. Karena apa? Ya karena mungkin aliran listrik yang terlalu berlebihan, karena errornya sebuah sistem atau sebuah coding, yaitu namanya buatan manusia, ya pasti ada kelemahannya. Manusia aja bisa mati, apalagi laptop. Stop it. Get some help. Oke, sekarang gua bakal kasih contoh-contoh firmware yang ada pada alat elektronik, komponen komputer dan jaringan. Kalau untuk elektronik itu seperti sistem timer, ada di sistem timer kontrol pada mesin cuci, terus di remote televisi, kalkulator, MP3 player, dan smartphone. Smartphone itu ada firmware-nya, yang lu tinggal pakai aja. Terus mati, lu bilang produknya nggak bagus, lu buat aja sendiri smartphone. Nah, pada dasarnya firmware berfungsi untuk mengendalikan perangkat keras, bukan main TikTok. Tanpa adanya firmware, dijamin perangkat keras tidak dapat beroperasi, terutama untuk alat elektronik berupa smartphone. Seringkali perlu dilakukan update firmware. Lu siapin tuh kuota, jangan minta aja sama bapak emak lo. Kesimpulannya, jadi firmware ini mungkin tidak terlalu jauh berbeda dengan software, karena basic dalam pembuatan itu sama, yaitu coding. Banyak sekali algoritma yang dipakai. Cuman perbedaannya antara firmware dan software, kalau software hanya seperti Word, Excel, Photoshop, Adobe Premiere, nah, itu software. Kalau firmware ini berfungsi untuk mengatur sinyal data pada mesin. Jadi laptop itu bisa saja mati total atau no display, itu gara-gara firmware, karena gara-gara firmware-nya error. Oke, cukup itu saja penjelasan tentang firmware. Mungkin ada tambahan atau gua yang sok tahu, ya lu komen aja di bawah, kasih masukan. Jika lu suka dengan video kayak gini, silahkan like. Jika enggak, ya dislike aja. Jangan lupa subscribe supaya gua semangat bikin videonya. Saya lagi di rumah deh guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. And